Shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh kembali datang menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mungkin bagi kita berat, bagi kita sulit untuk kita lewati. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini merupakan satu anugerah yang besar yang harus kita syukuri. Kita bisa beribadah hari ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengecek HP kita masing-masing. Bisa dikeluarkan sebentar. Dan boleh tampilkan slide-nya, minta tolong. Bisa dicek HP-nya, lalu dilihat indikator baterainya. Boleh sebelumnya. Ya, indikator baterai HP kita masing-masing. Di situ menunjukkan berapa persen, Bapak Ibu. Berapa persen? Ada yang mau menjawab? Berapa persen? Pasti beda-beda. Berapa, Pak? 41. Semalam tidak dicas, Pak. Tidak dicas. Saya 69%. Ada yang 100%? Ada yang 100%? Atau ada yang sudah mau mati nih, 10% sudah merah, 2%, atau bahkan sudah mati memang, ya kan? Mungkin semalam lampu mati seperti itu. Ya, di masa-masa seperti ini, apalagi saya pribadi sebagai guru, baterai itu merupakan salah satu hal yang terpenting bagi saya. Setiap saya bangun pagi, saya harus memastikan bahwa sebelum memulai aktivitas mengajar saya pastikan baterai, baik baterai HP, baterai laptop, semuanya 100%. Supaya siap untuk mengajar. Powernya harus siap, seperti itu. Nah, akan menjadi masalah yang cukup besar kalau kabel charger HP saya itu rusak atau harus diongkek-ongkek. Pernah mengalami seperti itu? Harus dikareti, nggak boleh berubah posisinya, harus ditindih apa. Itu menjadi masalah tersendiri bagi kita mungkin. Di masa-masa yang serba online, baterai itu menjadi hal yang penting. Jangan sampai kehabisan baterai, karena melalui baterai HP kita yang masih ada, kita bisa terhubung, kita masih bisa beraktivitas. Nah, itu baterai HP. Bagaimana kalau baterai kehidupan Bapak Ibu? Coba jawablah dengan jujur dalam hati. Lihat diri kita sekarang ini. Sudah berapa persen ya? Masih berapa persen ya baterai kehidupanku? Saya melihat beberapa sharing dari grup gereja. Ada yang bergumul melawan sakit penyakit, bergumul melawan masalah, atau harus merawat anggota keluarga yang sakit, suami, istri yang sakit, harus di rumah sakit. Apalagi sudah berhubungan dengan COVID-19, itu sangat menguras energi kita. Atau masalah-masalah yang lain, masalah keuangan, masalah dengan suami, istri, masalah kuliah mungkin, masalah pekerjaan, harus kehilangan pekerjaan. Hal-hal itulah yang bisa mengurangi baterai kehidupan kita. Coba lihat dalam diri kita. Sekarang ini bateraiku menunjukkan berapa persen ya? Kalau Bapak Ibu semangat, masih powerful, mungkin 95%. Atau mungkin biasa-biasa aja, beraktivitas seperti biasanya, mungkin 75%. Atau yang sedang berjuang untuk bertahan, mungkin 50%. Tapi bagi kita yang mungkin menyerah, udah 20%. Capek ngurusi suami yang sakit. Capek harus bersabar istri yang sifatnya nggak berubah. Capek menghadapi anak, capek menghadapi orang tua. Mungkin udah 12%, 8%. Atau mungkin ada yang sudah tidak bisa berharap lagi. Udah menyerah 3%, 2%. Dan banyak orang di luar sana yang ingin mengakhiri hidupnya, itu baterainya udah sangat sedikit sekali. Coba lihatlah dalam diri kita, berapa persen baterai kehidupan kita.
Oleh sebab itu pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, membuka mata hati kita, mata rohani kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan tentang unlimited joy. Sukacita tanpa batas. Saya tidak sedang bermaksud, pagi hari ini saya tidak sedang bermaksud untuk memberi motivasi kepada Bapak Ibu, memberi penghiburan, memberi kata-kata yang menguatkan saja. Di tengah-tengah keadaan yang berat, saya tidak sedang, ayo Bapak Ibu semangat, ayo jangan sedih, jangan menangis, ayo happy, ayo harus bersukacita. Tidak hanya sekedar itu. Sukacita bukan hanya perasaan yang mungkin perlu kita miliki di saat-saat sulit. Ya, aku tahu Bapak Pendeta selalu berkhotbah demikian. Di tengah-tengah keadaan yang berat, menyakitkan, ya perlu punya satu perasaan yang namanya sukacita. Ya, kalau aku bisa memiliki sukacita, keadaan akan jauh lebih baik. Kalau nggak punya sukacita, nggak bisa bersukacita, ya masih wajar lah, harap dimaklumi. Kerohanianku masih belum dewasa. Wajarlah kalau aku dalam masalah masih khawatir, menyerah, putus asa, wajarlah. Tapi kalau aku masih bisa bersukacita, jauh lebih baik. Sukacita bukanlah hal yang perlu ditambahkan, perlu kita miliki. Sukacita merupakan identitas anak-anak Tuhan. Sukacita bukan hanya hal yang baik untuk ditambahkan. Kalau punya, puji Tuhan. Kalau enggak punya, harap dimaklumi. Tidak. Sukacita adalah identitas anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, ketika saya mendapatkan kebenaran ini sangat keras bagi saya pribadi. Dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki sukacita, ada beberapa kemungkinan. Satu, kita belum benar-benar jadi anak Tuhan. Dua, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah, mungkin kita sudah jadi anak Tuhan. Mungkin kemungkinan yang kedua ini tadi, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, sehingga kita yang setiap hari Minggu ke gereja, yang merasa bahwa dirinya anak Tuhan, tapi kok nggak bisa bersukacita ya? Seperti yang dikatakan firman Tuhan, kok aku nggak bisa ya? Ada sesuatu yang salah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Galatia, Galatia pasal yang ke-5. Galatia 5 ayat 22 dan 23, saya akan membacakannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sukacita disebut buah roh. Bukan tanpa alasan Alkitab mengatakan buah roh. Sukacita merupakan buah roh. Kenapa disebut buah roh? Kita semua, anak-anak muda di sini, termasuk juga Bapak Ibu, merupakan buah hati dari mama dan papa, dari orang tua kita. Betul? Kenapa disebut buah hati? Karena buah dari sebuah hubungan, dari sebuah proses pernikahan antara suami dan istri, antara mama dan papa. Oleh sebab itu, lahirlah seorang anak yang disebut buah hati. Buah yang lahir dari sebuah hubungan. Kenapa disebut buah roh? Buah roh adalah hasil dari hubungan intim antara kita dengan Roh Kudus. Sukacita merupakan buah roh. Sukacita merupakan hasil dari hubungan intim antara kita, anak-anaknya,
dengan Roh Kudus. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, melahirkan buah yang disebut buah roh. Dan yang kita renungkan hari ini adalah sukacita. Oleh sebab itu, sukacita bukanlah sesuatu yang perlu ditambahkan lagi. Sukacita adalah identitas anak Tuhan. Anak Tuhan yang seharusnya punya hubungan dengan Roh Kudus. Anak Tuhan yang seharusnya punya hubungan yang menghasilkan buah roh, dan salah satunya adalah sukacita. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak punya sukacita, kita selama ini tidak bisa bersukacita, ada dua kemungkinan. Kita belum anak-anak Tuhan, atau kita sudah jadi anak-anak Tuhan tapi ada sesuatu yang salah. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa yang salah adalah bukan karena kita kurang ke gereja, mungkin bukan karena gerejanya kurang baik, karena tidak ada gereja yang sempurna. Bukan salah pendeta yang mungkin khotbahnya bagaimana, bukan karena pelayanannya yang kurang maksimal, kita tidak mendapatkan pelayanan khusus dari hamba Tuhan. Bukan. Kalau kita tidak bisa bersukacita, ada satu yang salah. Kalau tidak ada buah roh dalam diri kita, kalau tidak ada sukacita dalam hidup kita, yang salah adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Itu yang salah. Bukan salah siapa-siapa. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah sukacita. Coba ingat, kapan terakhir kita menghadapi masalah berat? Kapan terakhir kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Coba ingat, flashback ke belakang. Kapan ya aku bisa merasa kuat? Meskipun banyak sekali pencobaan, aku masih bisa kuat. Aku masih bisa memberkati orang. Aku masih bisa berdoa. Aku masih punya pengharapan. Kapan ya? Atau sudah gak bisa diingat? Udah lama banget tidak mengalami sukacita. Coba Bapak Ibu lihat dalam kehidupan kita. Sukacita itu berbeda dengan happy. Happy itu berbeda dengan joy. Happy itu bahagia, senang. Happy itu sumbernya dari luar. Ada syaratnya. Ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi. Contoh, kita bisa merasa happy kalau kita mungkin pergi berlibur. Pergi berlibur pastinya mengeluarkan uang. Tergantung kemana kita akan pergi. Kalau dalam kota mungkin mengeluarkan sekian uang. Kalau pergi ke luar kota, keluar pulau, keluar negeri, akan jauh lebih banyak uang yang akan kita keluarkan. Dan pastinya kita akan cari happy. Kita berlibur untuk cari happy, cari bahagia, cari senang. Tapi ketika semua hal yang menyenangkan itu selesai, senang itu juga akan hilang. Kalau bahagia, mungkin satu step lebih tinggi dari senang. Cara memperoleh kebahagiaan lebih sulit dan lebih lama daripada senang. Senang mungkin kita makan makanan favorit, nasi goreng, udah senang. Nongkrong sama teman, udah senang. Nonton humor, film humor yang menghibur, kita udah bisa cekikian, senang. Gampang. Tapi kalau bahagia, lebih sulit sedikit. Jauh lebih sulit. Kita harus, mungkin bahagia itu seperti punya rumah yang kita idam-idamkan. Atau menikah. Butuh waktu yang lama, butuh uang yang banyak untuk memperoleh kebahagiaan. Tapi coba, sama aja sifatnya. Meskipun sudah punya rumah yang kita mimpi-mimpikan, udah tinggal setahun, 2 tahun, 5 tahun, jadi biasa aja. Menikah dengan orang yang kita cintai, 1 tahun, 2 tahun, jangankan 1 tahun, 2 tahun. Bapak Ibu yang punya pengalaman, udah rasanya menyesal. Itu bahagia. Kalau sesuatu yang membuat kita bahagia tapi udah hilang atau udah biasa aja, bahagia itu juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi berbeda dengan joy, berbeda dengan sukacita. Sukacita tidak perlu cari di luar. Tidak perlu pergi ke satu tempat khusus. Bahkan saya kalau boleh bilang, tidak perlu menunggu hari Minggu pergi ke gereja untuk dapatkan sukacita. Sukacita sumbernya bukan dari luar. Bahkan sumbernya bukan dari gereja.
Sehingga kita tidak menjadikan kalau aku ingin sukacita, aku harus pergi ke gereja. Benar, kita ke gereja mendapatkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tapi akan menjadi salah kalau kita nunggu hari Minggu agar kita dapatkan sukacita. Mendapatkan sukacita juga tidak perlu uang, tidak perlu pergi jauh-jauh mengeluarkan uang banyak, tidak perlu. Karena sukacita sumbernya dari dalam. Cukup dengan hubungan dengan Roh Kudus. Akan dengan sendirinya lahir buah roh, yaitu sukacita. Kenapa ya kita suka cari yang diskon, yang murah, atau bahkan yang gratis untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan? Tapi kok dalam hal ini kita lebih tertarik untuk cari kebahagiaan yang mahal, kesenangan yang mahal, daripada sukacita yang sebenarnya nggak keluar uang apa-apa. Kenapa kita lebih senang mencari sesuatu yang bisa menyenangkan kita daripada hubungan dengan Tuhan yang akan menghasilkan sukacita dalam diri kita? Kenapa? Ini adalah salah satu masalah dalam diri kita. Next. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam penindasan yang berat, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita tidak muncul ketika penindasan selesai. Banyak orang di luar sana yang bergumul, yang harus bertahan, mungkin harus melawan COVID. Ketika sembuh, ketika pulih, mereka bisa bersukacita. Bukan yang setelah penindasan yang berat, bukan. Pada saat penderitaan yang berat, bukan penderitaan biasa, penderitaan yang berat, sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, kenapa tadi saya katakan, saya tidak bermaksud untuk memotivasi Bapak Ibu. Karena sukacita itu bukan sifatnya memotivasi. Ayo Bapak Ibu sukacita, harus bersukacita, harus kuat, gak boleh menyerah. Bukan, sukacita itu tidak ada cara lain. Harus berasal dari hubungan dengan Roh Kudus. Percuma Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Sukacita itu tidak bisa dikerjakan. Karena tidak ada cara lain. Kalau tidak melalui hubungan dengan Roh Kudus. Next. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lagi-lagi dikatakan selagi dicobai, bukan sebelumnya masalah datang kita bersukacita, bukan setelahnya ketika masalah itu selesai kita bersukacita. Selagi dicobai dengan berat, bukan dengan ringan kita bisa bersukacita. Kalau masalah itu ringan kita masih bisa bersukacita, kalau berat nggak tahu lagi. Bukan, sukacita itu akan muncul, justru muncul ketika selagi dicobai dengan pencobaan yang berat. Justru muncul. Ketika dalam keadaan yang baik-baik saja, sukacita ada. Tapi ketika dalam pencobaan yang berat, justru sukacita itu meluap. Sukacita mereka meluap. Bukan dengan penderitaan satu macam saja, dikatakan dalam pelbagai penderitaan. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain, menyusul masalah lain, masalah yang itu menunggu lagi. Dalam keadaan seperti itu, sukacita meluap. Jadi, tidak ada alasan lagi. Sukacitaku itu hilang kalau ada masalah yang berat banyak lagi.
Salah. Justru dalam keadaan yang seperti itu, sukacita meluap. Next. Sukacita tidak akan hilang karena adanya penderitaan, masalah, pencobaan yang berat, yang banyak. Sukacita itu bertentangan dengan dosa. Gak mungkin sukacita hilang ketika kita menghadapi masalah. Tidak mungkin kita sulit untuk bersukacita ketika menghadapi pencobaan yang berat. Satu-satunya hal yang pergi dahulu, yang hilang duluan ketika seseorang berbuat dosa adalah satu, sukacita. Karena sukacita nggak bisa berjalan bersamaan dengan dosa. Dosa bisa berjalan bersamaan dengan happy. Seseorang bisa berbuat dosa, tapi masih bisa merasakan senang. Justru itu enaknya dosa. Masih berbuat dosa, happy-nya nggak hilang. Bisa bersamaan, bisa satu paket. Malah sering kali dosa itu satu paket dengan happy. Tapi tidak pernah ada dosa satu paket dengan sukacita. Ketika kita melakukan dosa, hal pertama yang hilang adalah sukacita. Justru sukacita meluap ketika dalam penderitaan. Yang salah bukan penderitaannya. Yang salah bukan Tuhan yang memberi pencobaan. Yang salah bukan karena tidak ada orang yang mempedulikan. Seringkali orang menyalahkan, aku terpuruk karena gak ada seorang pun yang peduli. Gak ada seorang pun yang mau mengerti. Gak ada seorang pun yang sanggup menolongku. Bukan. Ketika kita gak bisa bersukacita dalam penderitaan, satu hal saja yang bermasalah. Apa? Hubungan kita dengan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa menangkap isi firman Tuhan pagi hari ini. Tidak banyak hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Cukup muter di situ. Sukacita adalah buah roh. Ketika kita punya hubungan dengan Roh Kudus, lahirlah sukacita. Ketika kita kehilangan sukacita, satu, kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Atau kita sedang melakukan dosa yang belum kita bereskan. Atau yang ketiga, mungkin aku belum benar-benar jadi anak Tuhan. Next. Ayat yang terakhir. Kita akan baca sama-sama. Mungkin bolehlah 2 kali. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa pentingnya kita harus memiliki sukacita sebagai identitas anak-anak Tuhan. Karena sukacita itu merupakan obat yang manjur. Ketika kita kehilangan sukacita dalam hidup kita, entah itu karena kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, atau kita hidup dalam dosa, kita nggak dengan serius dekat dengan Tuhan, otomatis kita nggak punya sukacita dalam hidup kita. Yang datang itu pertama, migrain. Pusing. Terus darah tinggi datang. Terus asam lambung. Terus apa lagi? Stres. Terus apa lagi? Penyakit-penyakit. Darah tinggi, ya kan? Kalau kita nggak punya hati yang gembira, nggak punya sukacita, yang adalah obat yang manjur, penyakit itu satu persatu datang. Kalau sudah stres, darah tinggi, ngamuk terus, bertengkar terus, ada hal-hal yang hancur, hubungan, kepercayaan dengan keluarga, dengan pasangan hidup, terus sulit untuk berdoa, sehat sibuk kerja,
sakit nggak bisa berdoa, semakin lama keadaan semakin terpuruk. Kalau sudah nggak punya hubungan dengan Tuhan, jatuh dalam dosa, semakin terpuruk, semakin jauh dari Tuhan. Saya ingin kita semua boleh melihat kebenaran pagi hari ini. Sukacita bukanlah hal yang baik, perlu kita miliki. Bukan. Sukacita adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersukacita, bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun, lihatlah dalam diri kita. Lihatlah. Apa yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kita mau melihat rencana Tuhan yang indah. Kita mau meminta Tuhan, Tuhan tariklah aku dalam hadirat Tuhan. Agar kami memiliki hubungan dengan Engkau. Agar kami bisa hidup bersukacita di hadapan Engkau. Di tengah keadaan yang berat, kami boleh melihat rencana-Mu. Ajarku mengerti. Kita semua akan bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu.
di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus menolong kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami semua yang hadir. Terus Tuhan ingatkan kami, selayaknya, seharusnya kami sudah mati terhadap dosa. Kami mati terhadap dosa. Selayaknya kami hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tuhan, Engkau menginginkan kami sungguh-sungguh mengalami sukacita yang sejati dari Tuhan, sukacita yang dari dalam. Oh Tuhan, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau terus intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus menikmati damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan yang melimpah seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami limpah dengan ucapan syukur hari-hari ini. Terima kasih. Peluang kesempatan yang besar di masa-masa sulit kami menikmati anugerah keajaiban mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.